Di tengah gelapnya penjajahan, muncul sosok yang tidak hanya mengobati raga, tapi juga jiwa bangsa. Ia adalah Cipto Mangunkusumo, seorang dokter yang memilih jalan berliku sebagai pejuang kemerdekaan. Dengan pena yang tajam dan keberanian yang tak tertandingi, ia menantang penjajah dan menginspirasi rakyat untuk bangkit. Siapakah sebenarnya Cipto Mangunkusumo? Mari kita selami kisah hidupnya, sang dokter pejuang yang menyalakan api kemerdekaan. Cipto Mangunkusumo lahir pada 4 Maret 1886 di Pecangakan, Ambarawa, Jawa Tengah. Ia berasal dari keluarga priai Jawa yang terpandang. Namun sejak kecil, Cipto sudah menyadari ketimpangan sosial yang terjadi di sekitarnya. Meski hidup dalam kenyamanan, ia tidak bisa menutup mata terhadap penderitaan rakyat kecil yang terjajah. Pendidikan Cipto di Stovia, School tot Opleiding van Inlandse Artsen, sekolah kedokteran untuk pribumi, membentuk karakternya. Di sana, ia tidak hanya belajar tentang ilmu medis, tapi juga tentang ketidakadilan sistem kolonial. Ia mulai bertanya, bagaimana mungkin seorang dokter hanya mengobati gejala, sementara akar penyakitnya penjajahan tidak disentuh. Setelah lulus sebagai dokter, Cipto ditempatkan di Demak. Namun, ia tidak hanya mengobati pasien, ia juga melihat bagaimana rakyat hidup dalam kemiskinan dan penindasan. Ini membuatnya gelisah. Ia pun memutuskan untuk tidak hanya menjadi dokter, tapi juga pejuang. Ia mulai menulis artikel yang mengkritik pemerintah kolonial Belanda, menyoroti ketidakadilan yang dialami rakyat Indonesia. Tulisan-tulisan Cipto sangat tajam dan berani. Ia tidak takut menyebut penjajah sebagai penyakit yang harus diobati. Melalui media, ia menyebarkan kesadaran tentang pentingnya persatuan dan perlawanan. Bagi Cipto, perjuangan melawan penjajahan adalah tugas semua orang, bukan hanya para bangsawan atau intelektual. Pada tahun 1912, Cipto bersama Douwes Dekker dan Ki Hajar Dewantara mendirikan Indische Partij, partai politik pertama yang menuntut kemerdekaan Hindia Belanda. Visi mereka jelas, Indonesia harus merdeka dan semua rakyat tanpa memandang suku atau ras harus bersatu untuk mencapai tujuan itu. Indische Partij menjadi ancaman serius bagi pemerintah kolonial. Ketiga tokoh ini dianggap sebagai pembangkang yang berbahaya. Akibatnya, Cipto dan kawan-kawannya diasingkan ke Belanda. Namun, pengasingan tidak mematahkan semangatnya. Justru ia semakin gigih memperjuangkan hak rakyat Indonesia, bahkan dari jauh. Selama di pengasingan, Cipto terus menulis dan menyebarkan ide-ide perlawanan. Ia juga aktif dalam organisasi-organisasi yang mendukung kemerdekaan Indonesia. Meski jauh dari tanah air, hatinya tetap dekat dengan rakyat Indonesia. Ia bahkan menolak tawaran pemerintah Belanda untuk kembali ke Hindia Belanda dengan syarat menghentikan aktivitas politiknya. Bagi Cipto, prinsip dan perjuangan lebih penting
daripada kenyamanan pribadi. Ketika akhirnya ia kembali ke Indonesia, Cipto tidak berhenti berjuang. Ia terus menginspirasi generasi muda untuk bangkit melawan penjajahan. Ia percaya bahwa kemerdekaan bukan hanya mimpi, tapi suatu keniscayaan yang harus diperjuangkan. Cipto Mangunkusumo meninggal pada 8 Maret 1943 sebelum Indonesia merdeka. Namun, jasanya tidak pernah terlupakan. Ia adalah salah satu pilar penting dalam pergerakan nasional Indonesia. Semangatnya untuk persatuan dan keadilan tetap relevan hingga hari ini. Di era modern ini, di mana kita masih menghadapi tantangan ketidakadilan dan perpecahan, kisah Cipto mengingatkan kita bahwa perjuangan untuk kebenaran dan keadilan harus terus dilakukan. Ia adalah contoh nyata bahwa seorang individu bisa membuat perubahan besar, asalkan memiliki keberanian dan tekad yang kuat. Cipto Mangunkusumo bukan hanya seorang dokter, tapi juga seorang pejuang, penulis, dan pemikir yang visioner. Ia mengajarkan kita bahwa perjuangan untuk kemerdekaan dan keadilan adalah tanggung jawab semua orang. Ia adalah bukti bahwa satu orang bisa menyalakan ribuan lilin di tengah kegelapan. Jika kamu merasa terinspirasi oleh kisah Cipto Mangunkusumo, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe ke channel ini. Mari kita terus belajar dari tokoh besar yang mengubah sejarah. Sampai jumpa di konten berikutnya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan konten menarik lainnya. Sampai jumpa.